Oknum ormas ini tidak tahu kalau tukang bakso yang mereka palak itu ternyata seorang intel yang sedang menyamar. Lalu bagaimana sikap tukang bakso itu ketika dia dipalak oleh preman berkedok ormas? Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya, dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Jika sudah absen, langsung saja kita mulai ke cerita lengkapnya. Di sebuah sudut kota Bekasi, terdapat sebuah pasar tradisional yang sejak lama menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga. Pasar itu tak pernah sepi. Setiap pagi, suara pedagang sayur, tukang gorengan, penjual buah, dan penjajah makanan bergema bersamaan dengan langkah kaki pembeli yang lalu lalang. Namun, di balik keramaian itu ada kegelisahan yang terus mengendap. Warga di sana, terutama para pedagang kecil, hidup dalam ketakutan yang tak terlihat. Bukan karena bencana, bukan pula karena penyakit, tapi karena ulah sekelompok orang yang menyebut dirinya ormas. Namun tindakannya tak berbeda dengan preman jalanan. Mereka datang setiap minggu, kadang berdua, kadang bergerombol. Wajah mereka penuh arogansi. Dengan alasan uang keamanan, mereka memaksa para pedagang untuk menyerahkan sejumlah uang. Nominalnya memang tidak besar, tapi cukup membuat beban pedagang kecil bertambah berat. Bagi sebagian orang, itu bisa jadi uang makan satu hari. Jika ada yang menolak, mereka tak segan merusak dagangan, membalik gerobak, menjatuhkan barang jualan, atau menghardik pedagang di depan pembeli. Para korban hanya bisa menunduk, tak berani melawan. Karena mereka tahu, jika berani menentang, mereka bisa datang lebih banyak dan lebih kasar. Seorang pedagang wanita yang sudah 15 tahun berjualan di sana bercerita, "Kami takut, Mas. Kadang rasanya mau berhenti jualan. Tapi mau makan apa kalau berhenti? Polisi juga kadang datang, tapi habis itu ya begitu lagi." Mereka tidak memakai masker, tidak juga membawa senjata. Tapi langkah kaki mereka selalu meninggalkan jejak ketakutan. Tiap kali kelompok itu datang, suasana pasar mendadak berubah. Warga yang semula sibuk menawarkan dagangan mendadak terdiam. Suara tawar-menawar pelan-pelan mereda. Beberapa pedagang buru-buru merapikan uang kecil, berharap cukup untuk membayar keamanan. Karena kalau tidak, keributan bisa saja terjadi. Mereka menyebut diri bagian dari organisasi masyarakat, tapi tindakan mereka jauh dari nilai kebersamaan. Mereka hanya datang, menekan, lalu pergi membawa uang yang bukan haknya. Seorang tukang sayur bercerita, setiap hari Minggu mereka datang, minta uang, kalau dikasih, mereka pergi, kalau enggak, mereka bisa jungkir balikkan dagangan saya. Pernah satu kali saya bilang, enggak punya uang, dagangan saya dilempar ke got. Anehnya, tak banyak yang bisa berbuat apa-apa. Laporan ke pihak berwenang seringkali berujung sunyi. Entah karena bukti tak cukup atau karena para pelaku terlalu pintar menyembunyikan identitas. Yang jelas, warga sudah terlalu sering kecewa. Di tengah ketidakpastian itu, ada satu yang terus tumbuh, rasa takut, takut melawan, takut bersuara, takut kehilangan penghidupan. Dan celakanya, kelompok itu semakin berani. Mereka mulai memungut uang dari siapa saja. Tak hanya pedagang besar, tukang cilok, penjual es, sampai ibu-ibu penjual gorengan pun tak luput dari pungutan. Dalam hati para warga, mereka tahu, ini bukan lagi sekadar pungli, ini adalah teror yang terorganisir. Dalam diam, sebuah rencana dijalankan oleh aparat keamanan. Mereka sadar, selama para pelaku merasa tak tersentuh, aksi seperti ini akan terus terjadi. Maka disusunlah strategi baru. Mereka tak akan datang dengan seragam lengkap, tidak pula dengan sirin atau kendaraan patroli. Mereka akan menyusup masuk ke dalam lingkungan para pedagang dan merasakan langsung apa yang dirasakan oleh korban.
Di antara nama-nama petugas yang ditugaskan, salah satunya adalah Pak Andri. Bukan sembarang petugas, Pak Andri adalah anggota senior yang sudah berkali-kali menjalankan operasi serupa. Tenang, sabar, dan penuh perhitungan. Ia tahu betul, untuk bisa menjebak pelaku seperti ini, ia harus menjadi bagian dari kehidupan mereka, bukan sebagai polisi, tapi sebagai sesama pedagang, seseorang yang terlihat biasa dan tak menonjol. Dalam waktu singkat, sebuah gerobak bakso sederhana muncul di salah satu sudut pasar. Tak banyak yang peduli, karena siapa pula yang mencurigai seorang penjual bakso tua. Tapi di balik gerobak itu, tersembunyi harapan baru bagi warga pasar. Di pagi yang tampak biasa, sebuah gerobak bakso sederhana mulai berdiri di sudut pasar. Warnanya kusam, bannya sedikit gembos, dan suara gerobaknya berderit ketika didorong. Tak ada yang istimewa, hanya satu dari sekian banyak pedagang kaki lima yang mencoba mencari rejeki. Tapi yang tak disadari warga, pria yang berdiri di balik gerobak itu bukanlah pedagang biasa. Ia adalah Pak Andri, seorang intelijen berpangkat yang telah ditugaskan dalam berbagai operasi penyamaran, dari bandar narkoba hingga kasus penipuan berskala besar. Namun kali ini berbeda. Yang dihadapi adalah preman berkedok ormas, dan yang dipertaruhkan adalah rasa aman masyarakat kecil. Pak Andri tahu, misi ini tak bisa diselesaikan dengan kekerasan semata. Ia harus sabar, ia harus berbaur, ia harus menjadi bagian dari keseharian pasar. Maka, ia memulai rutinitas barunya sebagai tukang bakso. Tapi setiap pagi, ia datang lebih awal, menyiapkan dagangan, menata gerobak, menyapa pedagang lain, dan menyuguhkan senyum ramah. Semuanya dilakukan dengan penuh perhitungan. Ia tak boleh menonjol, tapi juga tak boleh terlalu pendiam. Hari demi hari, ia mulai dikenal warga. Beberapa mulai mampir. Ada yang sekadar bertanya, ada yang mencicipi baksonya. Rasanya enak, kuahnya hangat, dan harganya bersahabat. Bakso Pak Andri mulai punya pelanggan tetap. Namun di balik semua itu, Pak Andri terus mengamati, mencatat wajah-wajah mencurigakan, menghitung pola waktu para pemalak datang, mengidentifikasi siapa saja yang mereka datangi, bagaimana cara mereka berbicara, hingga bahasa tubuh mereka saat mengintimidasi. Ia mencatat semuanya dalam buku kecil yang tersembunyi di bawah rak mangkok. Laporan rutin ia kirimkan ke tim di luar melalui kode-kode sederhana yang sudah disepakati. Misi ini berjalan hati-hati, tak boleh terburu-buru, karena satu kesalahan kecil saja bisa membongkar penyamarannya. Dan jika itu terjadi, bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga warga pasar yang telah percaya padanya. Dalam proses itu, Pak Andri mulai benar-benar menyatu. Ia mendengar sendiri keluhan para pedagang, melihat ibu-ibu yang terpaksa mengurangi uang belanja demi membayar uang keamanan. Menyaksikan seorang bapak tua yang tak bisa berdagang karena gerobaknya dirusak. Semua itu menguatkan tekadnya. Ia tidak lagi sekadar menjalankan tugas. Ia mulai merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk bertindak, untuk menghentikan semuanya. Dan hari itu pun akhirnya tiba. Hari di mana gerobak bakso Pak Andri menjadi saksi awal dari kejatuhan mereka yang selama ini merasa tak tersentuh. Hari itu bukan hanya sebuah operasi, tapi awal dari perlawanan. Hari itu seperti biasa, pasar sudah mulai ramai. Pak Andri dengan gerobak baksonya tampak seperti salah satu pedagang biasa yang tak mencolok perhatian. Seperti yang sudah diperkirakan, sekelompok pria berwajah kasar mulai mendekati area pasar. Mereka bukan pembeli biasa,
Mereka adalah kelompok preman yang sering memungut uang keamanan dari pedagang. Pak Andri sudah mengamati mereka sejak beberapa hari lalu. Ia tahu persis siapa mereka, siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih suka berbicara, dan siapa yang berusaha keras untuk menunjukkan kekuasaan. Ia mempersiapkan diri untuk ujian pertama. Seorang pria bertubuh besar mendekat dengan langkah pasti. Wajahnya masam dan ia langsung menghampiri Pak Andri. "Bakso ya? Ada izin di sini?" tanya pria itu sambil memandangi gerobak Pak Andri dengan tatapan tajam. Pak Andri mengangguk pelan, meskipun dalam hati ia tahu pertanyaan itu hanya sebatas pembukaan untuk permintaan berikutnya. "Saya nggak mau ribut, bos. Tapi kalau mau jualan di sini, kita butuh uang keamanan. Berapa per minggu?" Pria itu melanjutkan sambil mengerutkan dahi, menunjukkan bahwa ia merasa punya kekuasaan. Pak Andri menyadari ini adalah momen yang sangat krusial. Jika ia memberi uang, operasi ini akan gagal. Tapi jika ia menolak, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk. Ia harus memilih cara yang tepat, sambil tetap menjaga penyamarannya. Dengan tenang, Pak Andri menatap pria itu. "Maaf, saya baru mulai jualan di sini. Uang amanannya belum ada. Bisa kasih waktu sedikit?" Pria itu terdiam sejenak, tampak seolah mempertimbangkan. Lalu ia tersenyum sinis. "Waktu? Kamu pikir kami cuma jualan di sini? Ini pasar besar, banyak yang harus dilindungi. Kalau kamu nggak kasih, kita bakal bikin masalah buat kamu." Pak Andri tahu inilah saatnya. Ia tidak boleh menunjukkan ketakutan. Dengan tenang, ia menjawab, "Kalau begitu, saya nggak bisa kasih uang apa-apa. Saya cuma jualan bakso, dan saya nggak mau bayar untuk sesuatu yang nggak jelas." Tiba-tiba, pria itu berubah. Wajahnya yang tadinya santai, kini memerah karena marah. "Kamu yang cari masalah ya? Gampang kok. Ayo, lihat aja." Tak lama setelah itu, pria tersebut memberi isyarat kepada dua temannya yang sudah berdiri di belakang. Mereka bergerak mendekat, lalu mulai merusak gerobak bakso Pak Andri. Mereka menjatuhkan mangkok, membalikkan tempat bumbu, bahkan memukul-mukul gerobak dengan keras. Pak Andri bisa merasakan ketegangan di udara. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Jika ia tidak bertindak sekarang, rencana besar yang sudah disusun dengan hati-hati bisa hancur begitu saja. Namun Pak Andri tetap tenang. Ia tak panik. Dengan gerakan cepat, ia melangkah maju dan menahan tangan pria yang mencoba menghancurkan gerobaknya. Dengan sekali gerakan, ia memutar tubuh pria itu dan menjatuhkannya ke tanah. Salah satu pria yang berada di dekatnya mencoba melawan, namun Pak Andri dengan mudah menghindar dan memberikan perlawanan yang membuatnya terjatuh. Ketika dua preman lainnya hendak melibatkan diri, Pak Andri sudah mengantisipasi gerakan mereka. Dalam beberapa detik, mereka semua terjatuh, tak berdaya di tanah. Situasi menjadi sangat sunyi sejenak. Pedagang lain yang awalnya ketakutan, kini mulai berhenti dan menyaksikan kejadian itu dengan pandangan tercengang. Tak ada yang menduga tukang bakso yang tampaknya biasa saja bisa melawan mereka yang selama ini menakut-nakuti. Para preman itu terdiam. Mereka tak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang bisa melawan mereka. Dan lebih dari itu, mereka mulai merasa bahwa kekuasaan mereka tidak lagi absolut. Pak Andri berdiri tegak di atas mereka. Matanya menatap tajam. "Kalian yang cari masalah," katanya dengan suara yang tak terburu-buru, namun penuh tekad. "Sekarang saatnya kalian yang menanggung akibatnya." Akhirnya, kejadian itu segera diketahui oleh petugas keamanan lain yang sudah berada di luar area pasar. Mereka datang untuk menangkap kelompok preman tersebut. Tak ada perlawanan lagi. Semua preman itu berhasil ditangkap. Namun, dampaknya jauh lebih besar. Hari itu, Pak Andri karena itu menyelamatkan dagangannya.
ia memberikan harapan kepada para pedagang yang selama ini takut dan tak berdaya. Dan di balik semua itu, ia tahu ini baru permulaan. Kabar tersebarnya video Pak Andri melawan para pemalak menyebar dengan cepat. Beberapa pedagang yang menyaksikan kejadian itu diam-diam merekamnya lewat ponsel. Dalam waktu singkat, potongan video itu beredar dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya. Warga Bekasi mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya tukang bakso itu? Tapi kelompok preman itu tidak tinggal diam. Mereka merasa dipermalukan. Harga diri mereka diinjak di hadapan para pedagang. Dan yang lebih menyakitkan, mereka dikalahkan oleh satu orang yang bahkan hanya tampak seperti pedagang biasa. Beberapa hari setelah kejadian, suasana pasar sempat kembali tenang. Tapi ketegangan masih menggantung, seperti badai yang menunggu waktu untuk datang kembali. Dan benar saja, mereka datang lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak, 8 orang. Semua memakai atribut ormas. Beberapa membawa pentungan, sisanya menenteng tas lempang dengan cara mencolok. Mereka tak berbicara banyak. Langsung menuju ke tempat Pak Andri biasa mangkal. Gerobak bakso itu berdiri seperti biasa. Pak Andri sedang melayani seorang pembeli ketika salah satu dari mereka menendang bangku kecil di depannya. "Lu pikir lu jagoan, ha?" teriak salah satu dari mereka. Ya, orang-orang mulai menjauh, pedagang menutup lapak, pembeli kabur, tapi Pak Andri tetap berdiri. Wajahnya datar, tenang, tanpa sedikit pun rasa gentar. "Ini pasar, bukan tempat kalian buat pamer kekuatan," jawabnya singkat. Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka melompat ke arah Pak Andri. Tapi sudah terlambat. Dengan gerakan cepat dan presisi, Pak Andri menangkap tangan pria itu, memutar tubuhnya, dan menjatuhkannya ke tanah. Serangan berikutnya datang dari sisi kanan, namun Pak Andri menghindar dan memukul lawannya dengan teknik yang terlatih, cukup untuk melumpuhkan. Pasar kembali tegang. 8 preman melawan 1 orang, tapi 1 orang itu bukan sembarang orang. Pertarungan berlangsung cepat. Tubuh-tubuh besar yang mencoba mengintimidasi kini tersungkur satu persatu. Pak Andri menggunakan keahlian bela dirinya dengan efisien. Tak ada gerakan berlebihan, tak ada emosi, hanya tugas, hanya keadilan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, semua preman itu tumbang. Beberapa meringis kesakitan, yang lain tak mampu bangkit dari lantai pasar yang dingin. Dan di saat itulah, petugas gabungan yang sudah siaga di sekitar pasar mulai masuk. Mereka langsung mengepung dan menangkap seluruh anggota ormas gadungan tersebut. Tindakan mereka hari itu bukan lagi sekadar pungli, tapi sudah masuk ke dalam kategori ancaman terhadap ketertiban umum. Warga yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan, perlahan keluar dari tempat persembunyian mereka. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersyukur. Bahkan beberapa pedagang menangis lega. Mereka tak percaya hari yang selama ini mereka impikan akhirnya datang juga. Hari di mana pasar benar-benar kembali milik rakyat kecil, tanpa ancaman, tanpa pemalakan, tanpa rasa takut. Pasca kejadian di pasar, operasi rahasia yang dipimpin oleh Pak Andri membuahkan hasil besar. Para preman yang selama ini menebar ketakutan, satu persatu mulai ditangkap. Bukan hanya 8 orang yang terlibat dalam insiden langsung, tapi juga puluhan anggota lainnya yang selama ini bersembunyi di balik atribut ormas. Mereka beroperasi di beberapa titik Bekasi dengan pola yang sama, memalak, mengancam, dan menguasai wilayah dengan cara menakut-nakuti. Tim gabungan dari kepolisian, intelijen, dan Satpol PP langsung bergerak cepat. Data-data yang dikumpulkan Pak Andri, termasuk rekaman suara, foto, dan catatan aktivitas harian para pelaku, menjadi bukti yang kuat.
Hasil pemeriksaan mengungkap hal yang lebih mengejutkan. Ternyata, para pelaku bukan hanya bergerak secara liar. Mereka memiliki struktur kepemimpinan. Ada koordinator wilayah, ada yang bertugas mengintai, ada pula yang berperan khusus mengelola setoran dari para pedagang. Pengakuan salah satu pemimpin kelompok itu membuat banyak pihak terdiam. Dalam berita acara pemeriksaan, ia berkata, "Awalnya kami cuma ikut-ikutan, tapi makin lama jadi kebiasaan. Kami nggak takut, karena selama ini nggak ada yang berani lawan. Kami pikir ini hal biasa." Pernyataan itu membuka mata banyak orang bahwa kejahatan ketika dibiarkan bisa tumbuh menjadi sistem, bisa menjelma menjadi budaya yang dianggap wajar, padahal merugikan dan menyengsarakan banyak orang. Yang lebih menyedihkan, beberapa pelaku diketahui pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Mereka adalah warga yang dulunya juga kesulitan ekonomi. Namun, alih-alih bertahan secara jujur, mereka memilih jalan intimidasi. Kepolisian mengumumkan secara terbuka bahwa kelompok ini bukan ormas resmi. Atribut yang mereka gunakan hanyalah kedok. Nama organisasi yang mereka bawa tidak pernah terdaftar secara legal. Dan tindakan mereka tidak mewakili suara rakyat, melainkan hanya upaya mencari keuntungan pribadi. Masyarakat pun merasa lega. Tak sedikit pedagang yang akhirnya berani membuat laporan. Mereka bercerita tentang tahun-tahun yang dihabiskan dalam ketakutan, tentang keuntungan dagang yang habis untuk uang keamanan palsu, tentang mimpi-mimpi yang terpaksa ditunda karena harus terus mengalah pada premanisme. Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menyusun langkah preventif. Pasar mulai dijaga secara resmi. Ada petugas tetap yang berjaga, dan setiap aktivitas pungutan liar langsung ditindak. Pak Andri, meskipun tak pernah muncul di media, tetap dikenang oleh para pedagang sebagai sosok tak dikenal yang berjasa besar. Sosok yang datang tanpa pamrih, menyamar sebagai tukang bakso, dan pergi setelah tugasnya selesai. Salah satu pedagang berkata dalam sebuah wawancara, "Kami nggak tahu siapa dia, tapi dia menyelamatkan hidup kami." Dan di balik semua itu, Pak Andri hanya mencatat laporan terakhir di buku kecilnya, lalu menutupnya dan bersiap untuk tugas berikutnya. Setelah kejadian penangkapan besar-besaran di pasar itu, hari-hari berikutnya terasa berbeda. Tidak ada lagi pria berbadan besar yang mondar-mandir menagih uang keamanan. Tidak ada suara ancaman, tidak ada gerobak yang dibalik paksa. Pasar kembali pada fungsinya yang asli, tempat warga mencari nafkah dengan tenang dan bermartabat. Para pedagang mulai tersenyum lagi. Mereka bisa membuka lapak tanpa rasa was-was. Setiap hari, suasana pasar terasa lebih hidup. Bukan karena ramai, tapi karena tidak ada lagi ketakutan yang menggantung. Satu persatu pedagang memperbaiki gerobak mereka. Beberapa memperluas dagangan. Ada pula yang mulai memberanikan diri menyicil kebutuhan keluarga karena kini penghasilan bisa digunakan sepenuhnya untuk hidup, bukan untuk menyuap ketenangan. Di antara semua itu, nama Pak Andri hanya terdengar samar. Tidak semua orang tahu siapa dia, namun kisahnya menyebar dari mulut ke mulut. Cerita tentang tukang bakso misterius yang melawan preman menjadi legenda kecil di sudut Bekasi. Pemerintah daerah pun mulai bergerak lebih serius. Mereka membuka pos pengaduan langsung di tiap pasar. Setiap laporan tentang pemalakan atau premanisme langsung ditindak. Pola baru pengawasan dibentuk, bekerja sama dengan aparat dan warga. Karena mereka sadar, rasa aman tidak bisa didapat hanya dari aparat berseragam, tetapi juga dari keberanian rakyat untuk melawan ketidakadilan. Sementara itu, Pak Andri sudah tak lagi terlihat di pasar.
gerobak baksonya menghilang begitu saja. Namun bagi mereka yang jeli, di salah satu pojok pasar, terpajang sebuah foto kecil di bawah plastik bening, bergambar seorang pria mengenakan celemek dengan tulisan sederhana di bawahnya. Untuk dia yang datang diam-diam, meninggalkan jejak keberanian tanpa pamrih. Waktu terus berjalan, pasar terus hidup, dan masyarakat Bekasi mulai menikmati kembali apa yang sempat hilang, kepercayaan. Namun, di tempat lain, di kota-kota lain yang mungkin mengalami hal serupa, ancaman premanisme masih mengintai, masih ada ketakutan, masih ada suara-suara lemah yang belum berani bersuara. Dan karena itu, masih akan ada Pak Andri yang lain. Mereka yang datang bukan untuk dipuji, bukan untuk populer, tapi untuk memastikan bahwa kebenaran pada akhirnya selalu punya tempat untuk menang.